Ahem. Qin Yichen terbatuk ringan, dan buru-buru berkata dengan wajah serius, Lady Daoro, Anda dan saya tidak ingin melihat hal-hal seperti ini. Mulai sekarang, rumah saya akan menjadi milik Anda. Baik. Qin Yichen bahkan tidak tahu bahwa otak Hua Daoru berada di luar imajinasinya. Nyatanya, Hua Daoru menundukkan kepalanya dan bergumam pelan. Bukan karena dia pemalu, tapi memikirkan apakah dia tidak bisa menikahinya, tapi membiarkan lelaki ini menjadi orang tua. Namun adegan ini terlihat oleh iblis Yue Kong yang mengaku seperti orang bodoh di depan putra Baize tersebut, dan tiba-tiba memunculkan senyuman licik. Melihat telapak tangan Yao Yue Kong, dia berubah menjadi stopless dan menyerahkannya kepada Putri Wen Qing. Berhasil. Bau cuka yang kuat tercium, membuat Putri Wen Qing tertegun. Adegan ini langsung membuat takut Qin Yichen. Wen Qing, ini cuka ilahi. Ini digunakan untuk menyegarkan darah dan memiliki efek magis pada memar. Qin Yichen menahan menggigil. Diam-diam menatap Yao Yue Kong, menggunakan matanya untuk menunjukkan bahwa saya tahu Anda tahu bahwa saya mengenal Anda. Tetapi semua orang adalah saudara. Tidak bisakah Anda meruntuhkan panggung? Yao Yue Kong menatap matanya, lalu berkata sambil tersenyum, Saudara Feng, saya juga iri dengan keberuntungan bunga persik Anda. Dan Qin Yichen tersenyum dan berkata bahwa Anda ingin menghidupkan kembali Liga 10.000 Setan Anda. Dan klan naga sejati juga menungguku untuk mewariskan dupa. Ini adalah kewajiban untuk semua orang, dan itu tidak mudah. Saat pernikahan semakin dekat, Qin Yichen mendengar bahwa tidak hanya Fan Fan Star yang datang, tetapi bahkan klan Xiawang mengirim kekuatan besar untuk memberi selamat padanya. Dan lawan lamanya dan lawan yang dikalahkan Xie Feiling juga mengikuti. Selain itu, terdengar bahwa Xie Feiling juga telah menerobos ke alam kaisar, dengan kekuatan luar biasa, yang tidak dapat ditanggung Qin Yichen pada saat itu. Akibatnya, Qin Yichen menemukan istana Tao tempat klan Xiawang berada pada hari yang sama, dengan sikap yang jelas, dan akhirnya memilih. Pada saat itu, Qin Yichen dapat merasakan bahwa di istana Dao tempat klan Xiawang tinggal sementara, ada gelombang awan roh jahat-jahat, tetapi sepertinya seseorang telah mengatakan sesuatu kepada Xie Feiling. Jadi orang yang keluar berubah dari Xie Feiling menjadi seorang kaisar tua dari klan Xiawang. Feiling berkata, jika kamu bukan kaisar, dia tidak akan repot-repot membunuhmu. Menghina membunuhku. Qin Yichen tertawa marah pada saat itu. Saya harus menyebut Anda juara yang kalah agar bahagia, bukan? Ledakan. Di dalam istana Dao, awan iblis jahat-jahat bangkit kembali, dan itu jelas lebih bergejolak dari sebelumnya. Pisau pencuri, Anda tidak perlu sombong. Kaisar ini tidak akan melawan Anda hari ini, tetapi karena ini adalah klan penenun ilahi. Ini acara yang membahagiakan. Tidak mudah melihat darah. Jika Anda menginjak kaki Anda, tidak baik membunuhmu. Saat acara bahagia selesai, bawa barangmu ke atas, tidak ada yang bisa menyaingi saya. Qin Yichen tersenyum, menundukkan kepalanya dan bergumam. Jenderal yang kalah cukup mampu untuk berbunyi bip. Ledakan. Kali ini, awan iblis-iblis jahat menyapu keluar istana langsung menerobos gerbang istana dan memaksanya di depan Qin Yichen, seperti monster ganas, disertai dengan raungan iblis yang mengerikan. Tetua, jangan hentikan aku. Hari ini aku harus menginjak-injak pisau pencuri ini sampai mati. Tenang, pisau pencuri ini tidak layak membiarkanmu mengambilnya. Namun, faktanya adalah ketika kekuatan klan Xiawang menyeret Xie Feiling, transmisi suaranya seperti ini. Pernahkah kamu mendengar? Bahkan kaisar yang kuat gagal membunuh pisau pencuri ini. Dia datang untuk memprovokasi dia hari ini, jadi tentu saja dia memiliki kepercayaan diri. Kekuatan suku Xiawang tidaklah bodoh. Mereka sudah lama melihat bahwa jika bukan karena perbedaan kekuatan antara Xiao Yuan Kue dan Putri Wen Qing, diperkirakan Fan Fan Star akan terlempar ke tanah hari itu. Meskipun mata asli Fei Leng Xiawang bahkan lebih tinggi, siapa yang tahu jika ada panah tersembunyi di balik provokasi pisau pencuri ini. Xie Feiling menjadi tenang. Tetapi saran dari sekelompok tetua membuatnya diam-diam mengertakkan gigi dan membencinya lebih dalam. Sikap ini berarti dia tidak sebaik pencuri ini? Sejujurnya, Xie Feiling tidak berencana datang untuk memberi selamat kepada klan penenun Shen. Dia datang hanya setelah mendengar bahwa Qin Yichen akan datang. Jika kamu bertarung sekarang, bahkan jika kamu benar-benar menginjak-injak pisau pencuri ini di bawah kakimu, anak kedua Ke pasti akan keluar dari prinsip klan Shenzi, dan kamu tidak akan bisa membunuhnya. Ketika pernikahan selesai, saya harus memberitahu pencuri bahwa dia dan Fan Fan Star tidak layak dibandingkan dengan saya. Saya tidak harus bergantung pada seorang wanita untuk menghancurkannya. Para tetua klan Xiawang langsung mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu, yang membuat Qin Yichen sangat tidak berdaya. Kunci klan Kaisar Ke awalnya adalah permusuhan dengannya, jadi dia mengganggu kekuatan besar klan Xiawang. Jadi dia dipukuli pergi tanpa melihat klan Dewa Tenun akan berhenti. Tetapi ketika Qin Yichen pergi, dia melihat ke istana Dao dari klan Xiawang dan mencibir diam-diam di dalam hatinya. Benar-benar yakin bahwa dia akan menang. Apakah dia perlu menemukan alasannya? Saat matahari terbit dan terbenam,
Akhirnya pada fajar di hari tertentu, suku Dewa Tenun menenunnya dengan tangan. Sutra merah cerah dan kain satin melayang di langit, membentuk karakter bahagia di langit. Pernikahan dimulai. Pada hari ini, ada banyak kegembiraan. Para tamu dari semua lapisan masyarakat penuh dengan jubah brokat dan mahkota batu giok, dengan senyum di wajah mereka, berdiri di langit, bahagia untuk pasangan baru. Wow! Kelopak bunga menari-nari di langit, lautan bunga bagaikan awan yang bersinar, dan keharuman disertai dengan kegembiraan. Indah dan indah, seakan mengucapkan selamat kepada para pendatang baru atas kreasi alami mereka. Pernikahan suku Senzi tidak kecil, dan bahkan tidak kalah dengan Qin Yichen dan Putri Wenxing. Bagaimanapun, ini adalah pernikahan dua klan kekaisaran. Qin Yichen tidak terlalu tertarik dengan adegan ini, tetapi mengikuti Ke Tiangxuan dengan senyuman yang seharusnya dimiliki adegan ini. Namun, Putri Wenxing tampak rindu, terutama melihat tim yang datang untuk menyambutnya. Saya melihat Xiang Longseng berdiri di atas patung. Rambut berhala itu berwarna keemasan dan putih, ramping dan bebas debu, dan suci. Dan sepertinya kemanapun dia pergi, dia bisa membawa berkah yang tak ada habisnya. Itu begitu indah. Qin Yichen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Putri Wenqing memelototinya. Saya mengatakan itu sangat indah. Ya, itu sangat indah. Tidak menyenangkan. Qin Yichen tercengang di tempat. Seberapa hebat ayahmu lakukan untuk kita saat itu? Apakah kamu dipukuli karena amnesia? Namun, tidak apa-apa untuk tidak menyebutkannya. Ketika itu, Putri Wenqing langsung mengubah 36 kaisar menjadi tang-tangan, membiarkan Qin Yichen mencicipinya. Kamu masih memiliki wajah untuk berkata, lihat apa yang orang lain lakukan di malam hari di kamar pengantin. Bagaimana denganmu? Tanda seru. Qin Yichen menahan rasa sakitnya. Kali ini, dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan harus mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya hal yang tidak berani membantah Wenqing. Namun, yang membuat Qin Yichen semakin menakutkan adalah bahwa Hua Daoru juga cukup senang dengan adegan ini. Lagi pula, yang terakhir juga seorang wanita. Aku melihat bahwa Hua Daoru masih mengenakan gaun neon warna-warni hari ini. Di lautan bunga tempat kelopaknya berjatuhan, dan pita serta sutra melayang melewatinya, berlama-lama di sekelilingnya. Wanita yang keluar dari klan Huaxu dengan kepolosan dan kesucian untuk pertama kalinya tidak bisa menahan untuk tidak menari dengan kelopak bunga. Pada saat itu penuh dengan bunga berwarna-warni, berkembang, puitis dan indah, dan wanita cantik lebih cantik daripada bunga-bunga. Setelah berdansa, Hua Daoru dengan lembut menyeret pakaian neonnya, jepit rambut gioknya yang berharga disisir dengan hati-hati, dan sanggulnya ditutupi dengan kelopak warna-warni. Pada saat itu, matanya terlihat seperti seorang gadis kecil, tertawa dan melihat ke arah Qin Yichen. Tapi dari pandangan itu, Qin Yichen bisa mengerti 4 kata, aku juga menginginkannya.